Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ratu Barasa and my student number is 2341042. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai customer and market. Apa itu customer and market? Sebelum kita bahas lebih dalam soal strategi bisnis, ada satu hal mendasar yang harus benar-benar kita pahami. Sebenarnya siapa pelanggan kita dan bagaimana kondisi pasarnya. Customer dan market dua kata yang sederhana tapi efeknya besar banget terhadap arah bisnisnya. Customer adalah orang yang memakai atau membeli produk kita. Mereka punya kebutuhan, kebiasaan, dan ekspresi yang berbeda-beda. Sementara market adalah tempat di mana kita beroperasi dan bersaing. Kalau kita nggak paham dua hal ini, kita bisa dibilang kita cuma nebak-nebak aja. Jadi dalam presentasi ini saya mau menjelaskan kenapa kita sangat fokus pada pemahaman pelanggan dan struktur pasar yang akan dimasuki. Di slide selanjutnya, siapa pelanggan kami? Nah, tim melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku dan gaya hidup. Menemukan ada tiga kelompok utama yang jadi target. Yang pertama, pelanggan digital natif. Mereka terbiasa banget pakai aplikasi dari platform kita. Biasanya mereka cepat adaptasi dan tertarik sama hal baru. Ini kelompok yang kami harapkan jadi early adopter. Kedua, pelanggan yang butuh solusi praktis. Mereka nggak harus tech savvy, tapi mereka cari layanan yang cepat, nggak ribet, dan bisa diakses dari mana saja. Dan yang ketiga, pelanggan loyal. Mereka biasanya kalau sudah puas dengan satu layanan, mereka akan terus pakai dan bahkan merekomendasikan ke orang lain. Dengan memahami karakter ini, kita bisa bikin strategi produk dan promosi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Di slide selanjutnya ada kebutuhan dan masalah pelanggan. Kami juga melakukan riset langsung ke lapangan dan media sosial. Dan dari sana kami menemukan beberapa masalah umum yang dirasakan oleh target pasar kami. Mereka sering merasa layanan yang tersedia itu membingungkan, lambat, bahkan kadang terlalu mahal tanpa kejelasan. Ada juga yang merasa tidak punya banyak pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang unik, atau merasa layanannya yang ada terlalu generik. Nah, itulah alasan utama kenapa kami hadir. Kami ingin menawarkan solusi yang lebih transparan, praktis, dan ramah pengguna, yang benar-benar fokus ke kenyamanan pelanggan, bukan cuma sekadar keren di atas kertas. Next, ada market type. Sekarang kita masuk ke pembahasan tipe pasar. Nah, kita memutuskan untuk masuk ke niche market. Pasar yang sempit tapi sangat spesifik dan potensial. Kenapa bukan pasar umum yang besar? Karena niche market menawarkan keunggulan tersendiri. Kita bisa lebih fokus, lebih cepat dikenal, dan bisa membangun kepercayaan pelanggan dengan lebih dalam. Selain itu, pemain besar biasanya mengabaikan pasar kecil seperti ini, padahal justru di sinilah ada kebutuhan yang belum terpenuhi, dan kami datang untuk mengisi celah itu. Oke, lanjut ke market size atau kita sebut ukuran pasar. Untuk menghitung seberapa besar pasar yang bisa kita jangkau, kita menggunakan pendekatan klasik yaitu TAM, SAM, SOM. TAM atau Total Addressable Market adalah seluruh pasar yang berpotensi kita layani jika tidak ada batasan. Jumlahnya bisa mencapai jutaan pengguna di seluruh Indonesia. Dan sedangkan SAM atau Serviceable Available Market adalah segmen dari TAM yang bisa kita layani berdasarkan model bisnis dan infrastruktur kita saat ini. Ini lebih realistis dan terukur. Lalu SOM adalah Serviceable Obtainable Market adalah bagian kecil dari saham yang benar-benar bisa kita targetkan dalam jangka pendek, misalkan dalam 1 sampai 2 tahun ke depan.
Dengan membagi potensi pasar seperti ini, kita bisa fokus di awal tapi tetap punya visi jangka panjang untuk tumbuh lebih besar. Next, ada market positioning atau posisi pasar. Kalau kita sudah tahu siapa pelanggan kita dan seberapa besar pasar yang bisa digarap, langkah selanjutnya adalah menentukan posisi kita di tengah persaingan. Kita sadar bahwa di luar sana sudah ada beberapa pemain besar, tapi kita tidak datang untuk meniru mereka. Kita datang dengan pendekatan yang berbeda. Kita ingin dikenal sebagai layanan yang lokal banget, akrab dengan kebutuhan sehari-hari pelanggan, dan memberikan pengalaman yang nyaman dan personal. Jadi, positioning kita ini adalah sebagai platform yang mudah digunakan, fokus pada kenyamanan pengguna, dan punya pendekatan lokal yang berperan. Bukan cuma soal fitur, tapi soal rasa percaya dan kenyamanan yang dibangun dan dari waktu ke waktu. Next, yaitu kesimpulan. Membangun bisnis bukan cuman soal ide cemerlang atau teknologi tinggi, tapi soal bagaimana kita memahami siapa yang akan kita layani dan bagaimana kita memberikan solusi nyata yang relevan bagi mereka. Kita percaya bahwa dengan strategi yang jelas, pemahaman pasar yang mendalam, dan pendekatan yang fokus pada pelanggan, kita bisa menciptakan dampak nyata di industri. Kita nggak hanya ingin jadi pilihan, tapi ingin jadi solusi yang terbaik, benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Oke guys, Eh, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.